Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini babnya langsung 2 bab nggih. Soalnya tinggal 2 pertemuan minggu Sabtu ini sama Sabtu yang akan datang ya. Hari ini kita bahas bab 5 dan bab 6, yaitu sistem pencernaan dan zat kimia adiktif dan psikotropika ya. Kita mulai dari sistem pencernaan. Silakan dibuka halaman 41. Silakan yang di rumah nanti juga mengikuti. Coba yang pertama kita bahas langsung aja organ pencernaan ya. Organ pencernaan itu ya, pencernaan pada waktu kita makan, berarti berhubungan pada waktu kita makan ya. Pasti nanti dimulai dari mulut. Sebelum masuk ke mulut, kita masuk pencernaan nanti dibagi menjadi 2. Ada yang pencernaan kimiawi sama mekanis. Diingat-ingat, kalau kimiawi berarti berhubungan dengan zat enzim. Nah, berhubungan dengan enzim. Terus kalau mekanis berhubungan dengan otot-otot lambung. Diingat-ingat nggih. Nah, kalau mekanis tadi berhubungan dengan otot-otot lambung, kemudian kalau kimia berhubungan dengan enzim. Coba organ yang pertama kita mulai dari mulut. Silakan sambil dibuka nanti. Mulut, di dalam mulut ada gigi dan lidah. Ya. Gigi ini nanti terbagi menjadi 3. Ada gigi seri. Ya, gigi seri biasanya untuk memotong makanan, terus kemudian diikuti gigi taring, merobek makanan. Kemudian diikuti gigi geraham, kanan atas dan bawah. Gerahamnya itu untuk menghaluskan makanan ya, nanti dipelajari lagi, jumlahnya juga ada di bukumu, nanti dipelajari lagi. Kemudian yang kedua ada lidah. Lidah ini bisa digerakkan dengan menggunakan air liur. Air liur itu ada yang namanya enzim, namanya ptialin, itu nanti bisa untuk menggerakkannya ya. Kalau tidak ada air liurnya, kita nggak akan bisa ngomong, atau mungkin lidah ini akan menempel di apa? Batang cetake kuwi, ya. Nah, terus kemudian yang kedua, organ yang kedua kerongkongan atau tenggorokan. Fungsinya untuk apa? Berarti ya dia apa? Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Terus yang ketiga ada lambung. Lambung di sini ada enzim yang namanya renin ya, renin. Terus kemudian lipase ya, kemudian lipase itu nanti lipase, HCl, terus pepsin nanti bisa dipelajari pengertiannya. Kalau pepsin berarti mengubah protein menjadi pepton, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, renin menjadi susu. Ini biasanya ada di bayi ya. Kalau orang dewasa sudah nggak punya renin. HCl juga asam dari protein dan lemaknya ya. Terus kemudian selanjutnya ada usus halus ya. Usus halus terbagi menjadi 3. Ada usus 12 jari atau duodenum. Terus yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Terus usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari ada juga enzim namanya amilase. Amilase berarti zat tepung menjadi gula. Terus kemudian lipase tadi apa? Lemak menjadi asam lemak. Tripsin sama dengan pepsin, yaitu protein menjadi pepton. Diingat-ingat ya, ini juga selalu keluar. Kemudian makanan yang sudah masuk ke dalam mulut ya, kemudian ini masuk usus 12 jari ini ya, di sini ya masuk usus halus. Kemudian ini ada penyerapan makanan, ini ada di ileum atau usus penyerapan. Diingat-ingat. Terus kemudian selanjutnya, organ selanjutnya ada usus besar. Usus besar di sini fungsinya untuk pembusukan makanan, dibantu oleh bakteri E. coli. Diingat-ingat, bakteri E. coli yaitu untuk pembusukan makanan yang sudah masuk dalam tubuh kita. Kalau tidak bisa busuk, itu tidak akan bisa keluar melalui anus. Diingat-ingat, makanya kalau kalian pengen BAB, tolong jangan ditahan ya. Itu akan menimbulkan suatu penyakit ya, paham ya?
Terus kemudian terakhir kotoran tersebut ya, kemudian sudah busuk menjadi jonjot-jonjot kecil-kecil, terus kemudian bisa keluar melalui anus. Itu sisa dari makanan. Yang mineral, vitaminnya sudah diserap oleh tubuh kita, sampahnya itu nanti keluar melalui anus. Siapa yang proses? Usus halus ya. Pembusukannya dibantu oleh bakteri E. coli. Bu, ini kenapa bakteri-bakteri ini sangat bermanfaat untuk usus ya. Kalau tidak ada bakteri E. coli, makanan itu tidak akan busuk ya. Paham ya? Itu mungkin sistem pencernaan hanya organ saja yang saya terangkan. Sekarang kita masuk ke zat adiktif, kimia dan psikotropika. Halaman 52. Sudah? Dah. Sekarang masuk bahan kimia. Bahan kimia enggak saya tulis di papan tulis. Bahan kimia itu ada pembersih, berarti sabun. Bisa sabun mandi, bisa sabun cuci atau deterjen. Terus kemudian ada pemutih, ada pewangi, ya. Ada kemudian zat kimia, ada obat untuk serangga, itu masuk apa? Bahan kimia. Diikuti zat adiktif nanti terbagi menjadi dua. Ada adiktif makanan dan ada adiktif yang bersifat ketergantungan. Pada makanan yaitu ada pewarna. Halaman berapa? 53. Pewarna. Diingat-ingat ya. Contoh pewarna tartazin, erythrosin, ini berarti contohnya ini, tolong ini nanti dihafalkan. Biar kalian nggak salah dalam masuk ya pakai ini kelompok pewarna atau pemanis atau pengawet atau penyedap rasa. Kalau pemanis sakarin, klamet atau mungkin yang lainnya banyak itu di situ ya. Terus kemudian diikuti pengawet nitrat, borak, formalin. Terus kemudian penyedap rasa ada, kalau orang Jawa bilang kumicin, itu juga bisa. Ini masuk MSG atau amonisodium glutamat ya. Masuk situ. Nanti dibaca kembali nggih. Terus kemudian coba yang putra nggak usah rame, diperhatikan. Kalau tadi zat adiktif yang masuk makanan, sekarang zat adiktif yang bersifat ketergantungan yang tidak boleh digunakan. Yang pertama ada kelompok nikotin. Apa aja yang masuk kelompok nikotin? Narkotika, masuk ganja, opium, kokain, nikotin. Ada ganja, opium, kokain, nikotin, ini semuanya ini dari bahan alami sebenarnya. Tapi ini biasanya dimanfaatkan untuk obat. Tapi untuk orang yang pengen mendapatkan keuntungan yang besar, dia ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif atau enggak benar, yang dia untuk meraih keuntungan yang benar, sehingga dia nanti ya menggunakannya dengan dosis tinggi, sehingga membuat otak saraf manusia itu akan rusak dengan cara apa? Ketergantungan. Diingat-ingat ya, masuk kelompok narkotika ada apa aja? Ganja, opium, kokain, dan nikotin. Nikotin ini banyak ya, nikotin ini masuk ada yang dalam rokok ya. Mungkin berapa persen pasti ada itu di situ. Terus kemudian kelompok yang kedua ada psikotropika. Ini terbagi menjadi 4 golongan ya. Ini saya contohkan yang umum saja, amfetamin ya, kemudian ekstasi, sabu-sabu. Ada yang disebut LSD, apa singkatannya? Apa LSD? Lysergic acid diethylamide. Nah, itu masuk ya. Amfetamin biasanya kalau obat-obatan ini dibuat untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi untuk dosisnya tinggi itu sudah masuk psikotropika karena ini menimbulkan ketergantungan pada otak ya, pada sarafnya juga. Terus kemudian ada juga ya, bukan narkotika, bukan psikotropika, namanya alkohol. Ini juga ketergantungan ya, ketergantungan membuat orang berhayal, tapi ini dosisnya rendah. Ada juga yang rokok. Makanya orang kalau rokok tidak rokok sekali, rokok tidak rokok, dia akan merasa ketergantungan. Karena di sini kan zatnya rokok itu ada nikotin, terus kemudian ada tar, ya kan ya? Ada monodium, ada monoksida, monodium glutamat juga ada. Di sini campur-campuran. Ini loh, rokok ini juga ada bahannya yang masuk aspal, tahu?
Nah, ini juga masuk dalam ini rokok ya. Makanya tolong untuk menjaga kesehatan mumpung masih kecil, jangan pernah mencoba untuk merokok untuk menjaga kesehatan ya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nah, ini tolong nanti dihafalkan ya. Kebanyakan itu di bawah ini yang termasuk pengawet, pemanis. Kalau kalian tidak hafal ini gak akan bisa mengerjakan soal. Karena kalian awal Desember sudah semesteran. Paham ya? Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa langsung diikuti latihan soalnya. Untuk yang di rumah, silakan nanti uji kompetensinya bab 5 dan bab 6. Silakan dicoba untuk dikerjakan ya. Karena awal Desember sudah masuk pas ya. Penilaian akhir semester. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada yang tanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.